sekuler namanya, oke? Oke. Sebujang ini kamu nggak akan lupa sama soal sekuler. Pernah tahu nggak negara mana yang menerapkan agroekologi? Italia yang tadi di film. Punya organisasi yang kerjanya teriak-teriak, kerjanya nulis-nulis, kerjaannya bikin percontohan-percontohan, ya, kerjanya produksi makanan. Yang bilang sama FAO, FAO tolong bantu saya supaya negara saya itu menerapkan agroekologi. Ahli agroekologi yang ideal adalah orang yang melakukan ilmu pengetahuan, kerja pertanian, dan berkomitmen untuk memastikan keadilan sosial, membimbingnya bertindak untuk perubahan. Pabrik ini, saya mengatakan tadi itu pabrik. Ini tuh pabrik, nggak main-main pabriknya. Nanam benihnya pakai mesin, nyiramnya pakai mesin. Interaksi antara tumbuhan, hewan, manusia, dan lingkungan. Ada bagian-bagiannya, begitu pokoknya yang Umi dapat, wow, pokoknya kita harus pakai. Wow, itu maksudnya tuh adalah perusahaan-perusahaan raksasa itu. Ia memaksimalkan kesehatan per hektar dan nutrisi per hektar dibandingkan hasil per hektar. Dan hutan berubah menjadi peternakan, berubah menjadi industri yang sangat kuat gitu. Dan kemudian dirubah si landscape-nya gitu. Dibangun oleh dia itu sistem sarang-sarang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Rohiman, sebagai Ketua Karang Taruna Unit RW 12, mengadakan kegiatan Festival Hujan. Sekarang lagi ada acara penanaman pesawahan. Jangan lewat situ. Lurus aja. Oh nunggu sini. Oh ya, sok. Oke, selamat pagi. Nama saya Zahid. Saya pengajar dari Universitas Padjadjaran. Hari ini kita sedang melaksanakan Festival Hujan tahun 2023. Jadi ini adalah rangkaian acara yang sudah berjalan dari tahun 2021, 2022, 2023. 2021 kita menanam di atas di Gunung Manglayang di Pasir Kiterong, Blok Pasir Kiterong. Lalu kemudian kedua, kita juga menanam di atas. Untuk tahun ini kita tidak hanya menanam di atas. Kemarin kita tanggal 16 Desember sudah menanam di atas. Lalu hari ini 17 Desember 2023 kita juga menanam di Manjah Berem. Kami bersama Karang Taruna, warga Manjah Berem, dan para mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran mengadakan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ya, harapannya dengan kegiatan ini semua orang yang terlibat, entah itu warga, entah itu mahasiswa, anak-anak, tadi anak-anak itu juga bergabung, itu punya kesadaran yang sama terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini. Dari mulai kekeringan, kemudian isu-isu seperti longsor, banjir, dan lain sebagainya. Dan festival hujan ini juga menyambut hujan yang kita tahu gitu ya, datang setiap tahun dan dianggap sebagai bencana. Nah, kita mau merayakan kembali bahwa hujan itu adalah berkah. Nah, hari ini 17 Desember kita merayakan festival hujan. Tahun depan kita akan rayakan lagi. Kita nantikan festival hujan tahun depan. Terima kasih. Dengan ukuran yang ini, jadi ada orang yang ngegali, ada yang nanti lihat. Masukin bibit, ada yang ngubur. Enggak, oke, satu baris 110. Berarti cukup 5 orang, satu orang nanam 2. Biar enggak padat. Iya. Minyak dipakai nggak sih, Kang? Enggak. Nandain doang. Iya, nanti kalau mau dipakai buat itu. Duduk nih. Boleh. Nanti kan itu terkubur 1 cm di atas batas yang itu. Di atas batas daun apa tempatnya itu loh. Potnya. Enggak usah dicopot. Enggak usah dibuka. Aja bambunya buat gali. Nemnya 1 cm di atas. Berarti lebih dalam lagi biar Saya perfeksionis. Sama kalau nggak belang lah. Kalau nggak belang. Yuk, dipetik. Festival Hujan Sahabat Mang 2023. Hujan
hari ini kita berkeliling sawah, ya nggak Nuhe? Betul. Kita berkeliling sawah. Tadi kita juga udah nanam cabe. Iya, kita nanam cabe. Tadi kita nanam pohon juga. Terus kita keliling dari RT 456 ya? Enggak, 564. 564. Udah deh, terus kita melihat banyak para petani juga lagi ngebajak sawah. Ada yang pakai traktor. Terus? Ada yang juga ngegemburin pakai apa tadi ya? Cangkul dan lain-lain sebagainya. Pakai pisau juga. Betul. Hari ini Terima kasih banyak. Terima kasih Manja Barem. Yeay. pengurus dari kesenian reak, namanya seni reak katrok yang berada di wilayah Kampung Menyabereng RT 06 RW 12. Kami berdiri dari tahun 2010, tepatnya di bulan September. Mungkin sekarang umur kita sudah menginjak di angka 13 tahun. Saya ikut berpartisipasi di acara festival hujan yang ketiga, yang mudah-mudahan acara festival ini semakin sukses, lancar, dan bisa terlaksana. Tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Mungkin untuk festival hujan bisa terlaksanakan setiap tahun ataupun terus-menerus dan di lingkaran kecil hingga lingkaran besar. Cukup, terima kasih. Tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kesenian ucapkan selamat dan sukses telah terlaksananya festival hujan yang ketiga di tahun 2023. Tetap jaya, kompak selalu. Semoga kedepannya bisa lebih sukses kembali. Jaya.
Hari ini kita bakalan ngejelasin bahas potensi dan aktualisasi diri pemuda. Apa kabar dari Majah Berem? Ayo boleh dijelaskan. Nah, tanggal 7 Desember ini, tim kami berbincang dengan para pemuda Karang Taruna secara lebih mendalam melalui permainan ini dan itu. Lalu setelahnya tuh ada diskusi-diskusi santai gitu. Nah, ini atau itu adalah permainan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab mau yang ini atau mau yang itu gitu. Nah, salah satu contoh pertanyaannya ada mau dikasih mobil Innova 1 atau mau motor NMAX 2 gitu. Nah, kita nanti bakal bertanya apa sih alasannya dari pemuda-pemuda tersebut memilih jawabannya. Jadi kalau di sini ada contoh jawabannya, kalau yang milih mobil tuh biasanya untuk membawa keluarga lebih banyak tuh orang di dalamnya. Tapi kalau yang mau 2 motor, itu biasanya bisa lebih cepat dan lebih cocok sama area sekitar yang mungkin jalannya masih kecil gitu buat mobil. Jadi ada beberapa pertanyaan lainnya gitu. Tapi kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pilihan jawaban para pemuda diambil dengan pertimbangan benefit jangka panjang yang didapatkan dan sejalan dengan cita-cita mereka nih. Berangkat dari data awal yang tadi, kita membuat karya seni akhirnya. Di mana ini ada cerita awalnya dulu. Di Desa Biru Telang banyak menghasilkan suatu tumbuhan yang setelah diteliti ternyata memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan. Namun tumbuhan tersebut dianggap tumbuhan yang liar dan tidak ada manfaatnya untuk kehidupan. Nah, dari sini kita berangkat kalau misalnya ternyata tumbuhannya itu bisa dimanfaatkan nih jadi sesuatu hal yang baik untuk kesehatan dan enak juga gitu untuk dikonsumsi. Nah, di sini ada orang yang namanya Haikal, ada yang namanya Neo, ada yang namanya Lilis, Bagas, Ujang, Desi, Bella, dan Ira. Nah, di sini tuh masing-masing orangnya punya kemampuannya masing-masing. Haikal ini tuh merupakan seseorang yang memiliki banyak waktu luang di rumahnya. Jadi dia tuh ada cita-cita besar banget untuk memajukan desanya gitu. Ini Haikal. Nah, terus selanjutnya di sini ada Neo, di mana dia tuh punya kemampuan komunikasi yang baik, teman-teman. Di mana dia tuh biasanya mempromosikan suatu hal, dia bekerja di perusahaan door to door gitu. Jadi dia udah punya kemampuan komunikasi yang baik. Sedangkan Lilis itu adalah siswa SMK yang baru lulus dan ini tuh dia tuh di SMK Pertanian. Jadi dia tuh punya pengetahuan tentang manfaat tumbuhan gitu. Apa ini namanya? Karya seni ya? Iya, karya seni interaktif. Karya seni interaktif, betul. Nah, di sini tuh ada orang-orangnya. Di sini ada bisa di zoom. Kayak ada Bagasnya. Nih, di sini ada Lilis, terus ada Ujang, ada Neo, dan ada juga Ira dan yang lainnya juga. Nah, masing-masing dari mereka punya kemampuannya sendiri. Boleh dipegang, bantu. Nah, ini tuh misalnya kita punya Ira ya teman-teman. Ira ini tuh punya kemampuan marketing di sosial media. Nah, mereka itu punya satu tujuan yang sama. Oleh karena itu mereka tuh sebenarnya bisa buat bergabung. Tapi ketika Iranya nggak ada, boleh di zoom? Ketika Iranya nggak ada, nah nggak ada lagi yang bisa menjangkau pasar yang lebih luas melalui sosial media kayak gitu. Nah, ini Ira udah gak ada nih. Terus sekarang misalnya Neo, ketika Neo ada, semuanya bisa bergabung, punya kemampuan marketing secara tatap muka. Tapi ketika Neonya nggak ada lagi yang bisa menjangkau konsumen secara baik melalui pintu ke pintu di desa. Jadi teman-teman, sebenarnya intinya itu adalah setiap orang di sini tuh punya peran masing-masing dan setiap orang tuh punya kemampuan masing-masing. Ketika mereka bersama, sebenarnya akan lebih mudah ya. Sebenarnya nggak perlu semuanya ada, tapi itu ketika mereka semuanya bersama, itu tuh akan jauh lebih mudah. Makanya di sini kita simpulkan setiap orang punya peran yang penting di setiap posisinya masing-masing. 6 orang mungkin bisa, tapi 8 orang tidak mudah untuk dipatahkan teman-teman. Dan banyak tangan pekerjaan jadi ringan. Kayak gitu teman-teman. Makasih. Terima kasih banyak.